Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Maaf Ibu, saya agak menunggu sedikit dan minta waktu Ibu sedikit untuk melakukan wawancara hari ini. Ya. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana Ibu dalam mengambil tindakan dan keputusan yang Ibu lakukan selama ini. Ya Bu, baiklah. Yang pertama pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu, bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang Ibu hadapi? Ya. Kita lihat kasus yang kita hadapi, apakah itu dilema moral atau etika ya. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Jadi apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu hal tersebut benar lawan salah. Itu juga moral. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, tentu masalah tersebut adalah dilema etika. Kita pertimbangkan kemana arahnya permasalahan tersebut. Itu Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang kasus tersebut secara matang, mana yang paling benar-benar yang kita akan ambil keputusan tersebut, apakah menguntungkan orang banyak atau merugikan orang banyak. Terus langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kita lakukan selama ini, ketika suatu permasalahan yang akan kita hadapi, tentunya kita menentukan terlebih dahulu apa penyebab permasalahan tersebut. Kemudian kita tentukan, kita cari dahulu atau kita tentukan siapa yang terlibat di dalam permasalahan itu. Kita tanya kepada orang terdekat sebelum memutuskan atau mengambil keputusan. Terus hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti yang kita bicarakan tadi di awal ya, yang tadi langkah-langkahnya Ya. tentu diantaranya itu langkah-langkah yang kita ambil tadi itu merupakan suatu analisis ya, kita analisa permasalahan yang kita hadapi. Nah, itulah utama sekali. Kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum, bukan mementingkan kepentingan pribadi. Kemudian solusi tersebut bisa kita jadikan apakah itu baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kita ambil keputusan di sana. Jadi intinya menganalisis ya. Ya, menganalisis. Nah, kemudian hal apa saja yang menjadi tantangan dalam setiap keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya. Adapun tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik. Kenapa begitu? Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Jadi dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Kita pilihlah apa yang tepat kita ambil di sana. Apakah itu menguntungkan kedua belah pihak atau merugikan kedua belah pihak, atau sebaliknya, apakah salah satunya menguntungkan atau yang salah satu lagi dirugikan. Artinya setelah begitu banyak pertimbangan. Iya, pertimbangan. Nah, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus yang Ibu temui, dan seperti tempat atau
jadwal atau prosedur seperti apa yang sudah kita Ya, yang selama ini ketika ada permasalahan yang kita hadapi, tentunya kita lihat permasalahannya apa nih, apakah ringan atau berat. Ketika itu permasalahan yang kita hadapi ringan, tentunya kita tidak perlu waktu yang kita cari untuk menyelesaikannya atau mengambil keputusan. Di hari itu kita bisa ambil keputusan tentang permasalahan yang kita hadapi. Tetapi apabila itu permasalahannya berat, mungkin butuh warga sekolah lainnya dalam kita berdiskusi atau musyawarahkan dengan warga sekolah, baik itu guru-guru yang dari sekolah maupun anggota pengurus komite kita atau tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan yang tersangkut dalam pendidikan di sekolah kita. berarti permasalahan itu Tergantung berat dengan masalah. adakah seorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah ibu dalam mengambil keputusan dalam setiap kasus-kasus dilema etika yang ibu temui? Berarti dalam mengambil keputusannya ya. Iya. Dalam mengambil keputusan, kita selalu mengajak warga sekolah itu tidak memutuskan secara diktator. Jadi kita musyawarahkan, kita diskusikan dengan warga sekolah, menyangkutkah ini, apakah itu permasalahannya menyangkut dengan warga masyarakat sekitarnya, atau permasalahan itu cukup kita putuskan di sekolah saja. Begitu Reza. Nah, jadi kita cari bantuan kalau masalah itu berat. Nah, tentu kita mengambil keputusannya minta bantuan dengan mungkin bisa jadi kita melapor ke dinas. Nah, tapi kalau masalahnya bisa kita putuskan itu masalahnya ringan, tentu kita bisa ambil keputusan sendiri di sekolah. Hal yang telah disampaikan tadi Ibu, Ya. pelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik selama mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat kita ambil di sini, tentunya kita jadikan kebijakan yang kita ambil itu dalam menganalisis sebuah masalah. Tentu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tentunya kita analisis terlebih dahulu. Kita jadikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dalam mencari solusi-solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Ya, terima kasih ya Bu ya atas waktu dan kesempatannya. Juga mudah-mudahan semua yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi saya dan bisa saya terapkan nanti. Amin. Terima kasih Bu Reza. Ya, Assalamualaikum Bu. sama-sama. Waalaikumsalam.